Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ananda, apa kabar? Ibu harapkan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Tetap jaga kesehatan dan tingkatkan. Baik Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi layanan informasi mengenai semangat belajar dari rumah. Adapun tujuan dari layanan ini adalah yang pertama mengidentifikasi berbagai macam kegiatan belajar dari rumah. Dua, menjelaskan kriteria semangat dalam belajar. Tiga, mengklasifikasi perilaku belajar aktif yang dilakukan dari rumah. Empat, menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar dari rumah. Semangat belajar dari rumah itu biasanya karena kondisi saat ini pelajar Indonesia tengah menghadapi situasi COVID-19. Nah, maka dari itu sekolah menerapkan pembelajaran dari jarak jauh atau secara online atau BDR, belajar dari rumah. Tugas-tugas diberikan secara online menggunakan beragam aplikasi yang tersedia. Namun, aktivitas belajar di rumah tak sepenuhnya mudah. Belajar di rumah penuh tantangan seperti tergoda dengan rebahan, menonton televisi, main game, dan lain sebagainya. Berikut tips membuat suasana belajar di rumah tetap menyenangkan. 1. Sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di atas kasur. Rebahan di atas kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat. Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasimu buyar. Kamu juga bisa malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tinggi dari posisi duduk. Tips kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jika kamu terbiasa meminjam alat-alat untuk belajar kepada teman, saat ini siapkanlah sendiri alat-alat tersebut. Alat-alat yang mendukung belajar bisa membuatmu mudah untuk belajar. Jangan sampai alat-alat untuk belajar ini tak kamu perhatikan sehingga bisa mengganggumu saat belajar. Tips yang ketiga, pastikan koneksi internet baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaran, hal lain yang mesti diperhatikan saat belajar dari rumah adalah koneksi internet. Maka, kamu harus mencari jaringan internet yang mudah dan koneksinya tidak lola. Dan kamu bisa menggunakan jaring internet lewat handphonemu. Pastikan juga provider teleponmu menjangkau daerah tempat tinggalmu. Tips yang keempat, bagi Ananda yang suka ngemil, silahkan sediakan cemilan sehat, misalnya buah-buahan, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Tips yang kelima, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pasti tak akan luput dari gangguan-gangguan yang membuat kamu kurang fokus. Gangguan bisa datang dari televisi, mainan, handphone, smartphone. Rumah memang sejatinya adalah tempat untuk tenang dan beristirahat, sehingga bisa mengganggumu untuk fokus belajar. Saat ini, kurangilah akses ke bagian-bagian yang bisa mengganggumu belajar, seperti yang disampaikan tadi. Tips yang keenam, pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Supaya mata dan kepalamu tak pusing, perhatikan pencahayaan di tempatmu belajar. Jangan sampai terlalu terang ataupun terlalu redup, karena matamu akan bekerja keras untuk melihat sehingga lama-kelamaan akan membuat mata cepat letih dan mengantuk lebih cepat. Oke Ananda, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa Ananda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.